semua yang terjadi baik maksiat atau kalau sudah terjadi diizinkan oleh Allah, tetapi diridhoi atau tidak. Yang diizinkan Allah itu ada yang diridhoi Allah, ada yang dimurkai Allah. Yang diridhoi Allah menjadi catatan amal kebaikannya, yang tidak diridhoi Allah menjadi dosa. Dan nanti ada menjadi pertimbangan. Dia masuk kelompok Allah atau masuk kelompok Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan menolong Allah itu Allah sesuai dengan sistemnya dan adil. Kayak di kita ini ada dua pemancar itu kalau bahas tentang minggu depan insya Allah mengenai sehat versi Allah itu versi Quran itu di diri kita ada dua pemancar fa'al kama ujur pemancar mana yang kita pilih? Kalau pemancar takwa Allah kirim malaikat-malaikat yang membawa rahmat untuk kita. Tetapi kalau pemancar fujur itu fasik atau mengingkari, maka Allah kirim setan. Allah yang kirim setan. Karena setan tidak miliknya Allah dan setan berlaku la haula wala quwata illa billah. Ya. Sekarang ke duduk di antara dua sudut. Kemarin sudah sedikit kita singgung duduk di antara dua sudut, yaitu betul-betul itu doa paripurna, dan itu di antara ujian, di antara dua sedekat-dekatnya hamba dengan Allah, dan ini terus kita mohon bahasa tubuhnya itu kita mohon didudukkan menjadi hamba Allah yang paripurna, yang sempurna. Apa diampuni, dirahmati Allah. Sehingga pada saat kita galau, misalnya ibu lagi misalnya gelo anakku kok sampai ngomong ini ya, hamilnya pas dengan kesulitan duit bersunia diulang-ulang. Terus kalau pas lagi sakit wa'afininya, lagi bingung wahdininya, Rabbi pilih ini misalnya ini. Tapi harus lengkap juga. Penekanannya kayak jadi kan kalau berdoa pakai Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dimaterkan. Ya, paling enggak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi perbuatan baik akan diupahi sama Allah. Upah terbesar adalah surganya Allah, lebih besar lagi namanya ridhonya Allah. Ya, ridho Allah lebih besar daripada surganya Allah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilakukan untuk manusia seluruh, untuk manusia menyuruh kepada yang makruh, mencegah dari yang munkar. Tapi kalau mereka amar munkar nahi makruh. Dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli kita beriman, itulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Tidak mengingkari atas ketuhanan Allah. Bisa Tuhan lain, bisa dua atau mentiga dan seterusnya. Maka pada waktu itu duduk di antara dua sudut, kan kita ingin didudukkan menjadi hambanya yang betul-betul mulia di sisi Allah. Maka di sini ada tugas amar ma'ruf nahi munkar. Untuk apa? Itu semua rahmatnya Allah untuk rahmatan ini. Sehingga kalau ada misalnya sesuatu yang
Moxing itu pada saat dia sewang pertama diganti kayak kayu dari orang yang dokter NPT betul-betul sembuh. Tapi ditanya tidak dapat informasi itu kayu apa itu. Nah, harusnya kalau tahu ya. Contohnya misalnya ini pakainya itu namanya pakai ayam Banyuwangi. Itu asam uratnya sampai dia harus paling tidak 2 bulan sekali dari Banyuwangi ke Surabaya. Untuk suntik pada waktu itu sekali suntik 10 juta, hampir 2 bulan. Suatu saat Kediri menyetir sendiri lupa kok sembuh. Ternyata obatnya anting-anting. Saya pribadi, saya lulus administrator wilayah Jawa Timur untuk pemberdayaan. Teman saya koordinatornya ya Pak Diono, dua-duanya samurai. Jempolan saya udah hitam. Kalau mau sujud itu ancang-ancang udah. Itu ya dengan itu kok sembuh. Karena itu ya saya kita sarankan teman-teman bagi yang asam urat. Tahan itu dia mengandalkan pada waktu itu satu tablet dari Australia 125.000 pada saat itu. Wah dia pede. Tapi ternyata nggak sembuh. Akhirnya pada titik stroke, kakinya meninggal. Nah, suatu tadi begitu di antara dua sudut kita berharap rahmatnya Allah, rahmat kasih sayang, rahmat rezeki, rahmat kemuliaan, rahmat petunjuk, rahmat apa itu kesehatan. Maka begitu kita diberi dan dapat hikmah, maka itu sebagai rahmat yang harus rahmatan itu. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kesadarannya juga begitu duduk di antara sujud bahwa kita tidak boleh lemah, ngobrol, apalagi putus asa, sedih, ratasan, jangan sedih kalau kita bersama Allah gitu, paling tinggi. Sedikit cerita. Awal saya kecemplung Quran. Saya alhamdulillah ketemu orang yang sangat alim, gelegernya kayak tukang alim. Tidak punya pondok di Pasuruan, tapi punya 3 toko. Informasi yang saya dapat beliau tiap hari khatam Quran. Mimpi dan menjaga toko. Tidak. Nah, saya memang selama ketemu beliau itu kagum demi kagum. Contohnya misalnya ibu saya sama temennya namanya Bu Oma ke sana. Bu Oma bilang, "Yai, harusnya ya saya mau ke Amerika, mau nilai anak." Beliau kata, "Lah anaknya jenengan lagi repot, nggak jadi." Terus saya udah ngurus keperluan ke sana, ya nanti ditelepon datang saja begitu. Terus ibu saya dulu di Malang nempati Jalan Ananas, kontrak. Rumah jadi di Trogomas, mau pindah. Ya biasa ya doakan ya saya mau pindah ke Trogomas. Lalu mau nguri bilang enggak harus ditempati Pak Krising. Terus salah satunya adik saya namanya Tommy Bambang Cahyo Utomo. Itu divonis oleh 2 Profesor Yugiantono, itu tanya Pak Kholik. Pak Kholik itu dulu kepala sekolah SMP 1. Dalamnya 1 veteran, ya putranya 4 profesor, 1 dokter, 5. Yugiantono itu sudah manggil bapak saya, 2 ginjalnya rusak, maka dicek, dipasang rem permanen. Nah, tapi beliau, saya ibu ke guru saya itu, ibu ke guru saya, tapi beliau mengatakan insya Allah 3 minggu lagi ya putra sembuh. 40 hari mulai sakit. Kira 3 minggu lagi. Nah, pada waktu mau dipasang klep itu syarat pasang harus dilampiri hasilnya terakhir. Itu hasilnya turun kotoran darahnya turun 50%. Wah, mulai rame. Maka diambil lagi. Dan alhamdulillah diambil lagi bersih 100%. Profesor
Jakarta langsung umroh, langsung sujud karena secara kedokteran. Nah saya daftar jadi muridnya. Ya ibu diparingi ilmunya yang manfaat hidup saya. Ibu saya juga dorong. Jawabannya awakmu itu kata Quran bisa hidup berlalu-lalu, pengen macam-macam, tanya macam-macam gak bareng. Kata bisa hidup berlalu-lalu kok aneh-aneh. Nah, tapi namanya anak muda, saya masih semester S1, semester 3. Saya kejar syaratnya boleh. Alhamdulillah suatu saat beliau mengatakan yang bikin tenanan khatam Al-Quranmu alon-alon saat ini pengkat itu lagi tahun. Ikut kapan ya? Kalau setahun bisa nih sering tentu alon-alon saat ini misalnya ya. Tapi mulai saya tidak pernah lepas dari Quran dengan ada terjemahannya. Nah, alhamdulillah mau lulus S1 ini saya dijawab walaupun kata berapa kali, tapi disuruh meneruskan 24 kali dan mulai saat itu saya tidak boleh ketemu. Tapi dia bilang kalau sempat 24 kali teruskan nanti sampai targetnya 114 kali kataman. Jadi sampai sekarang nggak tahu itu, tapi katamannya terus. Ya, dari situ salah satu hikmahnya beliau mengatakan begini. Mau tahu jawabnya nggak? Jawaban beliau. Kan saya dijawab setelah itu. Mau tahu nggak? Beliau mengatakan begini. Kita ini diciptakan dengan format laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini makhluk setinggi-tingginya. Kira-kira malaikat itu dhuwur kita. Buktinya pada waktu Rasulullah mau ke Sidratul Muntaha, Jibril bilang, ya Rasulullah, saya nggak bisa terus, saya di sini aja kan gitu kan? Rasulullah itu buktinya. Nah, kalau kita ini, misalnya kalau ada malaikat di Sakinah ini, lihat Wimbledon gitu bisa deh, London gitu, bisa. Nah, kenapa kita kok enggak gitu? Kita ini kok wis pokoknya Wimbledon gitu ya. Karena format kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau kita salah, satu titik hitam dan turun. Salah lagi satu titik hitam dan turun. Nah, hobi salah, dedet sampai dipanggil kebu aja kami. Jadi sebutan kabu sampai nanti statusnya berubah menjadi bahan bakar api. Untuk naikkan dengan Quran, naikkan dengan Quran. Salah satunya adalah kembali ke kita, kembali ke format Al-Quran. Karena itu Quran ini mukjizat yang luar biasa. Buktinya lagi, Bu, kitab zaman Sulaiman sama kitab sekarang sempurna mana? Sekarang ya. Zaman Sulaiman, orang yang betul-betul paham kitab namanya Asif bin Barhiyah itu bisa pindah kerajaan Bilqis dalam sekejap mata di hadapan Sulaiman. Orang yang menguasai kitabnya kan, kun fayakun itu bisa pindah. Nah, itu sih Quran lengkap. Lah sikap rasane. Mergo gak percaya ya. Sedangkan Quran itu isi Quran pertama ini. Inilah ketetapanku. Ya. La raiba, tidak ada keraguan. Tapi kita kan ragu. Oh, sok ini. Banyak diblok dengan keraguan. Karena itu pada waktu sujud, pada waktu ini dimantapkan. Dan kedua betul-betul menempatkan Quran ini menjadi rahmat Allah yang luar biasa, yaitu mukjizat terbesar. Nah, ya ini masing-masing ya, dan itu perjalanan spiritual nanti masing-masing. Ya, tapi kalau gini Bu, coba kalau ini ya, betul-betul melepaskan segala masalah. Uang nek gak duwe masalah itu kira-kira seneng enggak? Uang nek tidak merasa punya masalah itu kira-kira punya peluang stroke enggak? Nah, kan enggak. Dan lepasnya masalah ini dibawa, dipertahankan sampai di luar sholat.
Tapi kita sholat aja satu lalai. Dan pas sholat aja lalai, di luar sholat kira-kira peluang lalainya tambah nemen gitu. Niatnya adem aja lalai kan. Al-Fatihah rubar wis liar lalai kan gitu. Apalagi di luar. Kan itu betul-betul sholat itu kita maksimalkan. Nah, harapannya itu kita bisa pertahankan sehingga perilaku kita di luar sholat itu juga cerminan dari sholat. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang baik, yang tinggi, yaitu selalu mengingat kepada hari akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Itu tadi imannya tinggi, amalnya baik. Nah, ini harus kita lihat, tapi kita sadar bahwa kita ini tidak mampu tanpa pertolongan Allah. Karena itu doanya Rabbi warhamni 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 warhamni. Mohon pertolongan Allah agar kita menjadi hamba-hambanya yang mengikuti para nabi, para siddiqin, para syuhada, paling tidak menjadi orang yang soleh. Sedikit ke sini. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Solawat di sini ini sotlam, terhubung, tersambung. Allah itu terhubung, tersambung dengan para nabi. Ini nabi, mana nabi? Apa? Yang memilih hambanya itu menjadi hamba pilihan untuk membawa risalahnya Allah. Ini manusia-manusia terbaik. Orang-orang yang beriman tersambunglah, terhubunglah dengan para nabi dan kirimlah salam untuk mendapat salamnya. Maksudnya apa? Ikuti para nabi itu. Jadi contohlah, ikuti, contohlah. Nah, kita kadang-kadang mengartikan sholawat bacaan enggak. Kita mohon kepada Allah. Karena itu pada waktu Rasulullah ditanya, ini turunnya ayat ini, ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ada perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi, masuk engkau. Bagaimana kami bersolawat? Pada waktu awal itu beliau berkata, bersolawatnya dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini Rasulullah. Tapi para sahabat misalnya kalau kita kasih Sayyidina ya ada Qur'annya. Jangan nyebut Nabi seperti nama teman-temanmu. Ya. Artinya apa? Harus sebutan dengan memuliakan. Karena itu para alim ulama ngasih di sini. Bersolawat itu harus ini. Nah, coba saya tanya, sholawat untuk siapa? Coba tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibah lillah. Sholawat untuk siapa? Untuk Allah. Nah, kita Allahumma sholli ala Muhammad karena diperintah Allah.
Kita lakukan itu atas perintah Allah. Dan kita mohon kepada Allah, dihubungkan kepada Nabi, dan Allah terus berhubung dengan Nabi. Berhubung dengan Nabi, gak guyonan Allah itu memilih jadi Nabi. Betul-betul dapat amanah risalah itu untuk membacakan dan menjelaskan. Dan terakhir ini hal-hal yang katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikuti aku. Ini ayat disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad ya. Wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti apa? Yang disampaikan. Apa yang disampaikan Jibril kepada Muhammad? Al-Quran. Terus Nabi Muhammad kepada kita umatnya, wahai umatku, kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti apa? Al-Quran. Contoh konkretnya akhlak Nabi, akhlak Al-Quran. Aneh kalau orang merasa menjadi pengikut Nabi, tapi nggak pasti senang dengan Quran. Kan sama itu Allah merintahkan Jibril membacakan pada Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, karena iman kan amat sangat cinta kepada dia. Kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku, ikuti yang akan kubacakan. Nabi Muhammad kepada umatnya, kalau engkau mencintai Allah, ikuti aku, ya Quran. Maka ada yang menganggap suruh ikuti, kita ceknya dengan Quran. Semua itu harus sanadnya Quran. Karena satu-satunya untuk kita kitabullah ya Quran. Yang dijaga oleh Allah ya Quran. Tuhan kita ya cuma satu, Allah. Ini yang seringkali kadang-kadang kurang pas. Akan menurut Tuhan, katanya Rasulullah ada jalan yang itu Rasulullah. Adam punya masalah dengan Allah, dibuang. Selesainya dengan apa? Robi ini, tapi bahasanya Adam, Robbana Ma'ewa, Gelana, Kesana, Yunus di penjara di Perutkan, masalah, ya dah. Selesainya masalah dengan apa? Istighfar, Robi ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sulaiman ya, Sulaiman punya kesalahan, terlalu cinta dengan dunia, melalaikan Allah. Lebih pilih kalau dimulai yang lebih akan diminta. Karena itu ulama-ulama besar kalau diminta solusi setiap masalah jawabannya istighfar. Karena Allah itu Rahman Rahim. Yang nutup tadi, yang membuat kita turun adalah dosa tadi. Titik hitam tadi, penghalang itu dosa. Nah, penghalang itu masalah termasuk penyakit. Salam. Ya. Kemarin sudah sedikit saya sampaikan ya, bahwa di dalam takiyat itu ada pembaharuan syahadat. Karena itu kita kan kemarin itu kan ciri itu
macam-macam kan. Nah, kita itu kan tempatnya salah keliru, maka setiap minimal 5 waktu kita selalu memperbarui salat. Tetapi dengan menghadirkan Allah, salam kepada Allah, salam kepada Rasulullah, salam kepada orang-orang baik, dan kita mengucapkan kembali maka harus berulang-ulang dengan penuh perasaan, tidak dapat wahnya sholat itu. Tapi kalau tidak tanpa perasaan, ya tidak ada rasa. Karena rasa itu tempatnya kan di kolbu. Perasaan itu tanpa rasa, tanpa hadirnya bahasa kolbu, kesadaran, maka sholat itu kayak tidak ada apa-apanya gitu. Kita tidak mendengar perkataan yang tak benar di dalam surga kecuali ucapan salam. Maka begitu salam ini bagian dari perkataan orang-orang di dalam surga. Itulah surga yang kami wariskan. Salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemui Allah, yaitu salam. Salam kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri. Berat rasanya oleh yang beritaannya sangat menginginkan iman baginya, akan belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Ini taubat terakhir ya. Ini doa di dalam surga itu Subhanallah, salam dan alhamdulillah salam. Sehingga betul-betul di tahiyat itu salam itu kita harapkan betul-betul kita pantas untuk menjadi penghuni surga pada nantinya. Betul kami Allah dengan ucapan salam. Nah, itu yang hal-hal yang betul-betul kita ini ada bahasa hukum, tapi begitu kita menghadap kepada Allah, maka kita hanya bisa menghadap Allah itu dengan bahasa qalbu. Tetapi biar tidak sesat, menyimpang, harus memakai syariatnya Rasulullah SAW. Sholat itu untuk biar pakem, tapi bahasa hubungannya ya qalbu, hati nurani, hati dengan nurnya Allah. Maka kita bisa betul-betul menyampaikan apa yang kita ucapkan, kita baik bahasa lisan maupun bahasa tubuh itu tembus ke langit. Nah, seorang pemuda yang kata Rasulullah, kamu belum sholat, kamu belum sholat, kamu belum sholat, itu karena hanya sebatas di sini.